Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddha, dan salam kebajikan. Rahayu semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Didin Biartono, SSSPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu mata kuliah yang saat ini sedang saya tekuni, dan saya akan bahas tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Di sini, saya akan membahas mengenai peran perawat dalam memberikan asuhan holistik kepada pasien, di mana artikel ini saya tulis secara mandiri dengan banyak sekali sumber-sumber yang saya cantumkan di dalamnya. Nah, sebelum itu, mungkin saya memiliki pertanyaan untuk kalian semuanya, di mana mungkin pernah nggak sih kalau kalian itu merasa bahwa kalian atau orang-orang terdekat kalian pas ketika dirawat di rumah sakit itu merasa kalau misal kesepian atau sepi. Nah, walaupun di dalam rumah sakit tersebut itu memiliki banyak perawat yang berlalu lalang, lalu diberikan obat secara tepat waktu, tapi mungkin nggak sih kalau misal ada perasaan kosong, takut, atau bahkan bingung dengan kondisi sendiri. Nah, rasanya itu akan menjadi seperti hanya nomor tempat tidur atau diagnosa penyakit belakang, bukan? Nah, di situ mengapa video ini tuh penting untuk kita bahas bersama-sama, di mana kita akan menyelami sebuah pendekatan yang seharusnya menjadi jiwa dari profesi keperawatan, namun seringkali terpinggirkan oleh rutinitas atau seringkali terlupakan, yaitu asuhan keperawatan secara holistik. Nah, dalam 30 menit ke depan, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan besar, yaitu apa itu asuhan holistik yang sebenarnya, seperti apa contoh nyatanya di lapangan, mengapa begitu sulit diterapkan, dan yang paling penting, bagaimana kita bisa mewujudkannya untuk masa depan kesehatan yang lebih manusiawi di Indonesia. Nah, di sini saya bukan hanya memaparkan tentang teori atau materi, tetapi saya juga ingin untuk mengembalikan rasa manusiawi dalam dunia kesehatan. Jadi, pastikan untuk kalian semua menonton hingga akhir. Nah, di sini saya memiliki suatu gambar atau animasi terkait aspek holistik kesejahteraan manusia. Nah, mari kita mulai dari dasar terlebih dahulu. Apa sih keperawatan atau asuhan keperawatan holistik itu? Nah, di sini singkatnya adalah filosofi yang memandang manusia sebagai salah satu kesatuan utuh dari 5 dimensi yang tidak terpisahkan. Di sini yang pertama yaitu aspek secara biologis atau fisik. Nah, ini yang paling atas di mana di sini tuh merupakan tubuh, gejala penyakit, obat-obatan dan tindakan medis seperti itu. Lalu yang kedua itu di sini terdapat psychological atau psikologis, di mana di sini tuh tertera dari pikiran, emosi, kondisi mental pasien. Nah, di sini tuh menjelaskan apakah pasien merasa cemas, depresi, atau masih memiliki semangat untuk sembuh. Seperti itu. Kemudian, untuk yang ketiga itu terdapat aspek sosial, di mana di aspek sosial ini itu terdapat hubungan dengan dunia, yaitu dapat kita kenal seperti dukungan keluarga, teman, pekerjaan, dan status sosialnya. Kemudian untuk aspek yang keempat, itu kita memiliki aspek kultural atau budaya, di mana di aspek kultural atau budaya ini, itu terkandung keyakinan, nilai, adat istiadat, dan cara pasien memandang sakit dan kesehatan berdasarkan latar belakang budayanya. Kemudian untuk yang terakhir, dan ini mohon maaf jika tertutup, mungkin terdapat salah teknis, itu terdapat aspek spiritual. Nah, di sini aspek spiritual itu mencakup dari makna hidup, terus harapan dari pasien, lalu keyakinan agama dari pasien, itu yang bisa memberikan ketenangan dan kekuatan bagi pasien itu tersendiri. Nah, di sini untuk WHO itu sejak lama mendefinisikan kesehatan sebagai kesejahteraan atau keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Nah, bukan hanya bebas dari penyakit, tapi definisi ini sendiri tuh sudah secara holistik ya teman-teman sekalian. Jadi, ketika seorang perawat merawat seorang pasien dengan diabetes misalnya, itu dia tidak hanya menyuntikkan insulin dan mengejarkan diet, namun perawat itu juga memberikan dukungan mental karena pasien mungkin bisa merasa stres dengan penyakit seumur hidupnya. Nah, ini kan termasuk ke dalam aspek psikologis ya teman-teman sekalian. Kemudian
Yang kedua itu melibatkan keluarga untuk mendukung pola makan sehat di rumah. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jika aspek sosial itu bisa kita lihat seperti hubungan dengan dunia atau dukungan keluarga, teman, pekerjaan, dan status sosial. Nah, di sini dengan melibatkan keluarga untuk mendukung pola makan sehat di rumah, itu bisa kita masukkan ke dalam aspek sosial ya teman-teman sekalian. Nah, kemudian untuk aspek yang ketiga itu ada menghormati jika pasien memiliki pantangan makanan tertentu berdasarkan budaya atau keyakinannya. Nah, seperti teman-teman ingat barusan, saya telah menyebutkan jika di aspek kultural atau budaya, nah ini aspek ketiga ini itu bisa termasuk ke dalam aspek kultural atau budaya tersebut teman-teman sekalian. Dan aspek yang terakhir dari kasus barusan itu mungkin membantu pasien untuk menemukan makna dan harapan baru dalam hidupnya dengan kondisi yang baru. Nah, itu dapat termasuk dalam aspek spiritual, teman-teman sekalian. Nah, di sini tuh esensinya, teman-teman sekalian. Jika merawat manusia, itu bukan hanya tentang penyakitnya, namun dapat secara aspek holistiknya, teman-teman sekalian. Oke, untuk contoh nyatanya, mungkin di sini saya akan memaparkan video ya teman-teman sekalian. Saya telah mencari beberapa video yang membahas tentang eh, perawat itu menggunakan pendekatan secara holistik. Nah, untuk contohnya di sini itu saya mengambil dari FKEP UNED atau Fakultas Keperawatan dari UNED. Itu dia menerapkan terapi musik untuk pasien seperti ini. Sudah 30 menit pemberian terapi musiknya, silakan untuk membuka mata. Jadi, bagaimana perasaannya setelah dilakukan pemberian terapi musik? Sudah cemasnya sudah berkurang ya dari yang sebelumnya. Ini baik. Pemberian terapi musik sudah dilaksanakan, sudah melakukan evaluasi. Oke, mungkin untuk contohnya seperti itu saja. Nah, dalam video itu kita bisa melihat bahwa hmm, di situ perawat melakukan terapi musik untuk menenangkan pasien. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk esensi merawat itu bukan hanya tentang penyakit, namun juga melakukan pendekatan secara holistik. Nah, di sini pendekatan secara holistik itu merupakan pendekatan melalui pribadinya pasien kan. Nah, dengan melakukan pendekatan dari musik itu bisa membantu pasien lebih tenang, lebih rileks seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu mungkin kita akan membahas tentang realita pilu dan berita terkini tentang terjadinya eh, kesalahan dalam pemberian asuransi holistik kepada pasien, teman-teman sekalian. Di sini saya memiliki beberapa berita yang bisa kita lihat bersama-sama. Yang pertama yaitu masalah kesehatan mental pada penyintas COVID-19. Nah, dapat kita tahu bahwa kita semua sempat mengalami pandemi COVID-19 di mana di sini tuh kita benar-benar dirumahkan secara 2 tahun teman-teman sekalian. Nah, di sini tuh banyak dilaporkan setelah kejadian COVID ini, itu jika banyak yang mengalami kesulitan tidur, lalu gangguan kecemasan, gangguan mood atau depresi, demensia, hingga penurunan kemampuan berkonsentrasi dan mengingat. Nah, mungkin di sini saya akan menceritakan yang terjadi kepada saya terlebih dahulu ya teman-teman sebelum kita melanjutkan dan memfokuskan kepada asuhan keperawatan holistik ini. Dulu saat pandemi itu saya sungguh merasa awalnya saya merasa senang. Nah, sebagai mahasiswa atau mohon maaf, sebagai siswa pada umumnya kita pasti sangat senang mendengar kegiatan sekolah diliburkan selama 2 minggu. Di situ, waktu pertama kali ada pengumuman tentang kegiatan sekolah diliburkan, saya merasa sangat senang sekali. Bahkan bersama teman-teman saya itu merayakan. Waktu itu saya masih mengingat, pada hari Senin, itu kita sedang melaksanakan upacara bendera. Lalu dari mimbar itu diumumkan apabila kita akan diliburkan selama 2 minggu akibat dari adanya wabah virus corona di Indonesia ini. Nah, setelah itu kita semua mungkin merasa senang karena sebagai siswa diliburkan itu merupakan surga bagi para siswa, bukan?
Bukankah seperti itu, teman-teman? Nah, di sini awalnya itu kita di rumah seperti biasa. Kita mulailah belajar. Di situ kita menggunakan platform Google Meet, platform Zoom, lalu kita menggunakan platform Google Classroom, teman-teman sekalian. Di situ kegiatan pelajaran itu mulai berjalan lah seperti biasanya. Lalu lama-kelamaan dari saya sendiri itu merasa seperti kurang gitu. Karena di sini dalam kegiatan sekolah sehari-hari kan, itu kita pastinya berkomunikasi atau bersosialisasi bersama teman-teman semua. Namun di sini karena adanya wabah ini yang menyebabkan kita tidak dapat bertemu dengan teman-teman kita, bahkan sanak saudara, bahkan untuk bertemu dengan keluarga sendiri itu saja sudah susah. Nah, di sini tuh sangat berpengaruh ya bagi keadaan mental seorang siswa pada usia SMP seperti itu. Nah, di sini awalnya saya merasa seperti baik-baik saja karena saya mulai bisa berkomunikasi dengan teman-teman saya yang berada jauh di sana dengan menggunakan teknologi daring. Namun, saya merasakan kurang untuk segi apa ya? Saya tidak mendapatkan feel-nya, saya tidak mendapatkan rasa bertemu dengan teman secara nyata. Karena dalam bertemu teman secara nyata, itu di situ saya merasakan seperti bukan hanya sentuhan tapi seperti kita terkoneksi secara batin seperti itu. Nah, dalam metode pertemuan secara daring itu saya merasakan sangat kurang di mana saya hanya dapat menatap wajah mereka, tapi saya tidak dapat merasakan kehangatan kehadiran mereka. Padahal hal seperti itulah yang sangat dibutuhkan kita sebagai manusia karena manusia memiliki perasaan dan rasa. Seperti itu. Kemudian setelah itu saya menjadi mulai pendiam di situ karena ya saya tidak bisa bersosialisasi lagi bersama teman-teman saya. Nah, di situ saya mulailah berkegiatan, mulai membenahi diri, dan alhamdulillahnya saya tidak mengalami gejala-gejala yang tertera di layar seperti ini. Namun untuk gangguan lain itu seperti kecemasan itu pastinya ada ya. Soalnya kalau kita lihat di berita-berita COVID pada tahun-tahun lalu itu dibahas kalau misal semenjak adanya COVID itu para warga semua hampir semua orang di Indonesia ada panic buying atau yang bisa kita sebut dengan gejala membeli secara panik. Mungkin saya jelaskan sedikit di sini ya. Jadi, pada zaman dahulu, waktu COVID itu, kita kan mengalami PSBB atau seperti pembatasan di mana kita dapat keluar rumah atau bertemu sanak saudara atau bertemu siapapun itu. Kemudian, termasuk ke tempat umum kan. Nah, di situ, di tempat umum, kita itu pastinya memiliki keperluan seperti kita berbelanja, kemudian kita memenuhi kebutuhan hidup seperti bekerja, bukan? Nah, di situ dikarenakan adanya pembatasan dari PSBB tersebut, itu kita mau tidak mau harus menyetok makanan. Nah, pada saat itu banyak sekali warga yang berbondong-bondong untuk menyetok makanan untuk sekitar 3 hingga 6 bulan hingga 1 tahun ke depan. Berikut merupakan contoh panic buying atau pembelian secara panik oleh warga-warga. Nah, panic buying ini itu bisa kita kategorikan ke dalam gangguan kecemasan teman-teman sekalian. Karena di sini tuh kita berpikir secara tidak tenang seperti itu. Kita berpikir dalam tekanan kecemasan. Karena kita pasti berpikir kalau misal, oh bayangkan kalau misal besok kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa belanja. Gimana kita akan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari? Gimana kita akan makan? Gimana kita akan minum? Kita semua kehabisan bahan-bahan pasti. Dan kita tidak bisa untuk berbelanja. Lantas kita akan makan apa? Nah, seperti itu mungkin pikiran pada zaman dahulu ya teman-teman sekalian. Padahal jika kita itu bisa untuk taat, lalu kita itu bisa apa ya mengikuti peraturan, itu mungkin semua bisa dijalankan dengan lebih tenang seperti itu. Karena pastikan dari pemerintahan atau pemimpin pusat itu sudah memikirkan secara matang mengenai hal ini, di mana membuat agar gimana caranya para warga sekalian itu tetap selamat gitu teman-teman. Kemudian untuk gangguan nomor 3 itu kan gangguan mood dan depresi. Nah itu kembali lagi ke cerita saya. Di sini saya mengalami gangguan mood dan depresi, bukan depresi ya teman-teman, tapi cuma gangguan mood waktu itu, di mana saya itu mengalami seperti mood swing. Kan bisa teman-teman bayangkan sekalian, kalau misal kita di rumah saja selama 7 hari berturut-turut deh, 7 hari itu sudah mulai bosan kan? Apalagi selama berbulan-bulan bahkan tahunan. Pastikan teman-teman semua mengalami
seperti aduh aku malas di rumah aja, mager, dan kawan-kawannya. Itu bisa mempengaruhi gangguan mood kita, teman-teman. Karena pastinya sebagai manusia kan, jika kita setiap hari cuma melihat sekeliling tembok kita, melihat kamar, melihat rumah, itu pasti kita merasakan seperti di penjara, bukan? Nah, itu dapat mempengaruhi mood atau atau mental kita, teman-teman. Kemudian yang lebih parah lagi di sini poin nomor 4 itu ada demensia, di mana demensia ini tuh merupakan gangguan ingatan secara ringan ya, teman-teman. Nah, demensia sendiri ini untuk pengertian secara umum atau harfiahnya itu merupakan penurunan fungsi kognitif yang mempengaruhi daya ingat, cara berpikir, dan perilaku manusia hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, seperti yang saya sebutkan dalam poin-poin berikut, pastikan dengan adanya COVID ini itu mempengaruhi perilaku kita semua, bukan? Nah, di sini itu dapat menyebabkan demensia. Nah, demensia sendiri ini itu bukanlah bagian normal atau siklus wajar pada manusia seperti penuaan. Namun, demensia merupakan sindrom yang disebabkan oleh berbagai penyakit otak yang merusak sel saraf dan gejalanya itu cenderung memburuk selang dengan waktu. Nah, salah satu penyebab dari demensia ini itu merupakan dari COVID-19 atau dari di rumah saja seperti itu. Kemudian, yang kelima itu penurunan kemampuan berkonsentrasi dan mengingat. Nah, ini saya merasakan sekali ya, teman-teman. Di sini gimana ya? Dulu sebelum saya di rumah saja, itu kan pasti kita jauh lah dari namanya handphone, dari namanya televisi, dari namanya laptop atau PC atau semuanya itu tentang gadget itu kan kita pasti jauh. Dimana kalau misal sekolah itu ya udah kita cuma sekolah aja. Nah, tapi di sini semenjak adanya COVID ini, pastikan kita mau tidak mau harus hidup sehari-hari berdampingan dengan gadget kita kan. Dimana kita apapun kegiatan kita pasti menggunakan gadget. Bahkan beberapa dari kita itu ada yang makan harus nonton film dulu, terus kemudian kalau misal kita mau sebelum tidur itu kita harus dengerin podcast atau mendengarkan penyiaran dengan radio seperti itu kan. Nah, di sini saya merasakan efeknya secara langsung dari penurunan konsentrasi dan mengingat saya, di mana sejak adanya COVID ini, saya tuh semakin seperti dimudahkan oleh adanya gadget. Di mana sebelumnya saya itu suka sekali mengingat dan menghitung. Namun, semenjak COVID, saya tuh kehilangan kemampuan mengingat saya dan hanya menyisakan kemampuan berhitung. Dan itu, jika saya tidak asah terus-menerus, itu akan perlahan menghilang karena kemudahan yang diberikan oleh gadget. Sekarang dapat kita saksikan bersama-sama kalau misal uh, kita itu bisa mengetahui banyak hal sekali dari Google, bukan? Apalagi dengan adanya AI, adanya teknologi kecerdasan buatan seperti itu kan sangat-sangat memudahkan kita sebagai manusia. Namun, dengan penggunaan kecerdasan buatan dan bantuan ini terus-menerus, mau tidak mau itu membuat kita menjadi semakin malas secara tidak langsung. Karena dulunya, misal kita ingin melakukan sesuatu, mencari sesuatu itu harus secara manual, tapi sekarang itu dengan satu kali prompt atau satu kali keyword itu bisa langsung keluar di AI tersebut atau di pencarian tersebut. Nah, terus kemudian misal contohnya kita sedang mengerjakan tugas atau mengerjakan PR. Nah, PR ini dulunya itu kita harus research manual di buku. Kita harus membolak-balik kertas demi kertas, halaman demi halaman untuk mendapatkan jawaban dari satu tugas. Namun sekarang dengan semua kemudahan teknologi yang ada, itu kita hanya tinggal mengcopy paste atau menyalin lalu menempelkan ataupun kita hanya tinggal memfoto suatu soal tersebut kita unggah ke AI atau unggah ke kecerdasan buatan lalu kita tunggu saja dan akan mendapatkan jawabannya secara instan teman-teman sekalian. Nah, di sini itu untuk bahasa secara kasarnya itu merupakan kita itu merupakan mempermudah dan sekaligus membuat kita lebih malas teman-teman sekalian. Oke, nah untuk kesehatan mental ini sudah selesai, kita akan lanjut ke kasus yang kedua, di mana itu kita kembali ke topik tentang keperawatan holistik ya teman-teman. Di sini tuh eh, saya mendapatkan artikel di mana banyak nih dari rumah sakit itu yang
berlomba-lomba bagaimana caranya bisa menerapkan uh, layanan kesehatan secara holistik, teman-teman sekalian. Karena sejatinya manusia itu merupakan personal, teman-teman sekalian, bukan merupakan robot. Dimana manusia pasti memiliki rasa, memiliki perasaan, memiliki hati kan. Contohnya, jika misal kita mendengarkan seseorang berbicara dengan baca pesan dari mereka, itu merupakan satu hal yang intinya sama, tapi berbeda dalam perspektif kita kan teman-teman. Misal, dalam suatu pesan, itu kita membaca jika kata-katanya tidak. Mungkin maksud pengirim dari kita itu hanya membicarakan tentang tidak secara halus. Namun, apabila kita baca, itu kita bisa memiliki perspektif masing-masing teman-teman. Misal dalam sudut pandang kita, tidak itu secara kasar, penolakan tegas. Itu bisa melukai hati kita kan contohnya. Lalu, apabila kita membacanya dalam kondisi yang tenang, itu bisa membaca seperti tidak, seperti santai gitu teman-teman. Nah, di situ itu membuktikan bahwa perspektif manusia itu berbeda-beda dan sebagai manusia itu memerlukan pendekatan secara holistik teman-teman sekalian. Tidak bisa hanya uh, secara bahasa robot gitu. Jika kita mengetikkan kepada kecerdasan buatan, itu mereka tidak bisa membaca secara perasaan. Namun jika kita manusia, itu kita secara manusia. Lalu jika kita berbicara secara langsung, itu kan pasti kita itu memiliki perbedaan nada, intonasi. Nah, sebagai manusia, kita itu bisa menilai hal tersebut teman-teman sekalian. Disitulah peran holistik ini bekerja gitu. Oke, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, di mana kita itu akan membahas tentang solusi dan strategi ke depannya untuk tetap mengadakan atau tetap mempertahankan asuhan keperawatan secara holistik ini ya teman-teman. Nah, di sini tuh apa sih yang bisa kita lakukan? Apakah kita bakal nyerah kalau misalnya kita kesulitan untuk mempertahankan asuhan holistik ini? Nah, tentu tidak ya teman-teman sekalian. Dimana masalah kompleks itu butuh solusi yang komprehensif dan berlapis teman-teman sekalian. Nah, berdasarkan penelitian dan praktik terbaik, inilah roadmap atau jalan yang bisa kita tempuh. Nah, di sini saya itu memiliki beberapa strategi, di mana strategi yang pertama itu merupakan integrasi teori ke dalam praktek ya teman-teman sekalian. Nah, di sini tuh dasar sekali dari teorinya. Nah, teori keperawatan seperti comfort theory atau teori kenyamanan dari Kolchaba itu harus diajarkan teman-teman, bukan hanya sebagai teori, tapi sebagai pedoman praktek. Nah, teori ini itu memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menciptakan kenyamanan di semua aspek seperti fisik, psikis, sosial, dan lingkungan teman-teman sekalian. Nah, dengan adanya panduan ini, perawat itu punya peta atau seperti SOP untuk bertindak secara holistik seperti itu. Lalu untuk strategi yang kedua itu kita bisa berkolaborasi interprofesional secara nyata teman-teman sekalian. Nah, di sini bisa perawat itu tidak hanya sebagai Superman di mana menangani semuanya sendiri, tapi kita itu bisa berkolaborasi teman-teman. Kita itu bisa kolaborasi dengan dokter, psikolog klinis, ahli gizi, fisioterapis, dan pekerja sosial itu merupakan kunci seperti itu teman-teman. Nah, misalnya nih, kalau misal ada seorang perawat itu mendeteksi distress spiritual pada pasien yang menderita kanker. Nah, di situ itu dia bisa merujuk ke psikolog atau konselor spiritual, teman-teman sekalian. Nah, ini tuh merupakan perawatan berkelanjutan yang melibatkan tim kan. Itu. Nah, selanjutnya itu strategi yang ketiga ada dukungan manajemen yang transformasional, teman-teman sekalian. Di mana di sini tuh lebih ke manajemen rumah sakitnya, di mana manajemen rumah sakit itu harus berani mengalokasikan anggaran untuk yang pertama mungkin merekrut lebih banyak perawat, jadi menambah tenaga medisnya, sehingga hasilnya itu ideal. Jadi, semisal dalam satu rumah sakit itu ada 10 pasien, itu dihadapi oleh setidaknya satu perawat, satu pasien. Itu rasio yang sangat ideal. Namun kan pasti sangat mahal. Namun, sangat tidak masuk akal, tidak manusiawi apabila satu orang pasien menangin 10 gitu kan. Nah, akan lebih idealnya apabila satu orang perawat merawat 2 hingga maksimal 4 pasien gitu. Jadi, fokus perawat itu bisa terfokuskan kepada pasiennya. Jadi, misal ini, saya itu
fokus kepada 10 pasien dengan saya fokus kepada 2 pasien, itu pastinya lebih fokus pada 2 kan. Saya bisa lebih mengingat tentang kebiasaan dari pasien ini, saya bisa mengetahui seperti apa tipikal orangnya. Jadi saya tuh bisa memberikan perawatan yang sangat baik, lebih baik karena saya juga menghafal atau mengenal karakteristik karakteristik dari pasien tersebut bukan. Nah, itu berbanding terbalik apabila saya itu menghadapi 10. Pasti saya kan hanya eh, melakukan apa yang harus saya lakukan. Ibaratnya saya hanya melakukan job desk saya di situ, tapi saya itu tidak melakukan pendekatan secara holistik pada mereka karena saya tidak memiliki kemampuan atau kecukupan waktu yang cukup untuk membagi waktu diri saya kepada 10 orang tersebut bukan. Nah, maka dari itu dengan uh, rasio yang ideal seperti satu perawat untuk 2 pasien atau satu perawat maksimal 4 pasien itu sangat-sangat baik dan sangat-sangat apa ya, menurut saya sangat-sangat bijaksana sebagai manajemen rumah sakit jika perawatnya dengan rasio seperti itu teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang kedua itu bisa menyusun standar operasional prosedur atau SOP dan format pengajian holistik itu yang baku, termasuk asesmen spiritual. Jadi kita itu sebagai perawat itu punya seperti pedoman baku yang pasti seperti apa. Kemudian yang ketiga itu memberikan pelatihan soft skill berkelanjutan teman-teman sekalian seperti komunikasi terapeutik dan cultural competence. Oke. Nah, untuk strategi yang keempat itu kita miliki pemanfaatan teknologi teman-teman sekalian, di mana aplikasi kesehatan itu bisa digunakan untuk mengingatkan perawat untuk melakukan asesmen psikososial atau mengirimkan video relaksasi kepada pasien. Nah, di sini teknologi itu bisa jadi asisten atau memiliki peran penting untuk meringankan beban administratif dari perawat, sehingga perawat itu punya banyak waktu untuk interaksi manusiawi gitu teman-teman. Jadi perawat itu tidak serta-merta 24/7 di samping pasien, tidak. Tapi kita sebagai perawat itu gimana ya, kita juga memberikan pengetahuan kepada mereka sehingga mereka itu bisa melakukan tersendiri. Saya mengingat salah satu dosen saya itu berkata, apabila kita mengajarkan pasien untuk mandiri, maka akan lebih baik ke kita dan ke pasien, bukan hanya ke kita aja, karena mengurangi beban kita, tapi jadi pasiennya itu tidak ketergantungan gitu sama kita. Soalnya kalau misal pasien terus-terusan ketergantungan sama kita, itu bisa dianggap kita gagal sebagai perawat, karena kita itu membuat mereka ketergantungan sama kita. Padahal kan kita itu sebagai caregiver atau apa ya, atau pemberi mereka asuhan keperawatan gitu, seperti itu. Nah, kemudian untuk strategi yang terakhir itu ada advokasi dan edukasi publik teman-teman sekalian, di mana kita sebagai masyarakat itu juga harus menuntut pelayanan kesehatan yang manusiawi, di mana ketika kita dirawat itu kita punya hak gitu untuk bertanya. Misal kayak apa sih rencana perawatan untuk kondisi mental saya dok, sus gitu. Atau saya butuh dukungan spiritual, apakah rumah sakit bisa memfasilitasi dokter, suster gitu. Nah, di sini tuh kita bukan menuntut ya teman-teman, tapi bisa dibilang tuntutan yang cerdas dari masyarakat itu bisa maksa sistem untuk berubah jadi lebih baik gitu. Nah, kesimpulannya itu seperti kesimpulan dari pembahasan kita itu jelas ya teman-teman. Kalau misal asuhan keperawatan holistik itu sebuah apa ya, merupakan sebuah kemewahan atau sebuah prestis atau pilihan. Nah, tapi ini tuh keharusan dan hak fundamental terhadap pasien ya teman-teman sekalian. Jadi semua pasien tuh berhak untuk mendapatkan ini. Nah, asuhan keperawatan holistik ini itu merupakan perjalanan untuk mengembalikan hati dan jiwa kita ke dalam profesi yang paling mulia ini. Nah, walaupun di sini tuh tantangannya sangat besar sekali, tapi bukan mustahil kan, di mana kita itu memerlukan komitmen dari semua pihak seperti pemerintah, manajemen rumah sakit, institusi pendidikan, dan para perawat itu sendiri, serta kita sebagai masyarakat teman-teman sekalian. Nah, eh, mari kita akhiri dengan satu pertanyaan reflektif untuk kita semua ya, dimana apabila kita itu ingin seperti apa wajah kesehatan Indonesia ke depan, apakah kita itu ingin menjadi mesin perawat penyakit yang efisien namun dingin seperti robot, atau kita itu ingin membangun ekosistem kesehatan yang tidak hanya menyembuhkan tubuh,
tapi juga memulihkan jiwa dan memberikan kenyamanan hingga detik-detik terakhir. Nah, saya itu percaya kalau misal kita semua pasti milih yang kedua kan, dimana itu kita akan uh, memulihkan jiwa dan memberikan kenyamanan hingga detik terakhir pada pasien gitu. Nah, lantas tindakan kecil apa yang bisa kita lakukan? Nah, bagi yang di dunia kesehatan itu kita bisa mensuarakan ini di apa ya, di tempat teman-teman kita yang di kesehatan kerja itu, misal kita itu bisa apa ya, sounding atau menyuarakan tentang pentingnya asuhan keperawatan holistik ini. Terus buat kita sebagai masyarakat itu kita harus memulai menjadi pasien yang kritis dan proaktif, teman-teman sekalian. Jadi sebagai sebagai pasien itu kita punya hak untuk aktif, untuk kritis kepada pemberi kita keperawatan atau asuhan perawatan, teman-teman sekalian. Nah, terus jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, terutama yang berkecimpung atau berhubungan di dunia kesehatan, karena percakapan ini tuh harus kita mulai dan harus kita lanjutkan, teman-teman kalian. Jadi bukan stop cuma berhenti di video ini, selesai 30 menit video ini, itu enggak. Tapi aku mau kalau misal pembahasan itu bisa terus dibawa sampai kapanpun itu, sampai semua ini benar-benar fix atau menjadi kenyataan yang benar gitu, teman-teman sekalian. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya selama sekitar 30 menit ini di layar saya, teman-teman sekalian, untuk topik yang sangat penting ini. Nah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, nyalakan bel notifikasi untuk diskusi-diskusi menarik lainnya. Mungkin sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.